Mestinya semua yang insinyur sama rezekinya. Mestinya semua yang direktur sama rezekinya. Tapi kan ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang menengah. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu yakinkan diri ibu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Bagaimana cara pembuka rezeki? Satu diantaranya sholat duha. Jadi kalau ini Dinda Wika sampaikan kepada istri, Dek, kalau kamu mau bantu saya cari nafkah, Dinda Wika memegang petuah-petuah agama ini, insya Allah rumah tangga bukan saja bahagia di dunia, tapi insya Allah dikumpulkan kembali di akhirat bersama keluarga. Ya, yang pertama, nikah itu luruskan niat. Kalau engkau menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka siap-siaplah kamu menyesal. Kenapa? Kecantikan itu bagi seorang perempuan ada batasnya. Ketika umurnya sudah di atas 60 tahun, enggak usah 60 deh, 50 tahun, percaya, pasti cintamu akan luntur karena seiring dengan lunturnya kulitnya. Biar dia dandan bagaimana, hilang sudah itu, sunnatullah. Biar dia kasih tebal mukanya, apa semua, pasti lebih cantik ketika umurnya 25. Itulah sebabnya banyak laki-laki tidak setia, karena niat pertamanya hanya karena kecantikan. Itulah banyak laki-laki menjadi penyebar cinta, berkhianat kiri kanan, karena motivasinya melihat perempuan kecantikan. Dan tidak ada manusia di dunia ini dari lahir sampai wafat, usia tua, cantik terus. Maka kalau kecantikan motivasinya, siap-siap kecewa. Yang kedua, kalau menikahi seseorang karena popularitasnya, pasti kecewa. Sampai kapan popularitas? Lihat yang viral-viral. Ada batasnya. Kalau menikahi seseorang karena dia anak pejabat, sampai kapan dia jadi pejabat? Kalau menikahi seseorang karena dia kaya, pasti kecewa. Karena kekayaan ada batasnya. Maka kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Ada orang tidak cantik, tapi karena agamanya bagus, akhlaknya baik. Kekurangan wajahnya tertutupi oleh akhlak dan tutur katanya yang baik. Ada orang miskin, tapi karena akhlaknya baik, ibadahnya baik, akhirnya tertutupi kemiskinannya. Percaya justru anak orang kaya yang kadangkala tidak menghargai pasangannya. Suaminya kaya, pasti diremehkan istrinya. Istrinya kaya, pasti dia tidak hormati suaminya. Kalau dia tidak punya agama. Tapi kalau agamanya baik, mau istri atau suami, pasti dia menghormati pasangannya. Kenapa? Karena menghormati pasangan itu adalah menghormati diri sendiri. Ini satu, jadi luruskan niat. Niatmu, ya Allah, bimbing saya keliru, kalau saya salah, perbaiki dan pelihara niat saya. Doa terus. Yang kedua, Adinda Wika, percaya tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak punya masalah. Tanya Pak Jenderal dengan Ibu Dokter. Bohong kalau tidak pernah ada masalahnya. Ya? Mulai dari mau menikah dulu sudah ada masalah. Apa masalahnya? Saya diterima enggak lamaran nanti ini? Saya tidak diterima enggak? Sudah diterima lamaran, selesai masalah, ada lagi masalahnya. Menentukan hari H.
Sudah menentukan harinya pernikahan. Selesai masalah tidak mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalah tidak mau lagi anaknya lebih bagus dari bapaknya. Semua rumah tangga ada masalah. Bohong kalau tidak. Ada yang bilang, ih bahagianya rumah tangganya Pak Ustadz. Dari mana kau tahu? Demi tahu itu di Instagramnya. Fotonya romantis-romantis. Itu Instagram foto cuma 30 detik. Kamu tidak tahu apa yang terjadi 23 jam. Bodoh itu kalau dia lagi bertengkar, dia live. Hai guys, kami lagi bertengkar. Beleng-beleng gitu. Iya kan? Jadi, semua rumah tangga pasti ada masalah, Ibu. Saya kasih contoh sederhana, Dek Wika. Kalau istri cantik, pikir tidak ada masalah. Masalah, enggak tenang kita kalau pergi kerja. Aduh. Digoda orang. Iya kan? Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah. Oh berarti bagus dong Ustadz kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Pergi pengantin duluan aja dek, saya menyusul. Sampai di gedung kata istrinya, mana kau bang? Nggak jadi saya ke situ dek, lagi mencret. Iya kan? Berarti bagus kalau tidak ada istri. Apa bagusnya tidak ada istri? Nggak ada yang ngurus kita. Beruntung laki-laki yang punya istri. Dan beruntung perempuan yang punya suami. Nah coba jangan pikir rumah tangga tidak ada masalahnya. Nanti Dinda Wika ketika sudah ijab kabul, itu mulai muncul. Yang tadinya romantis, yang tadinya sopan, mulai itu. Maka jangan berpikir tidak ada masalah dalam rumah tangga. Coba lihat dalam rumah tangga ya. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Suaminya tidak setia. Atau istrinya kasar. Ya kan? Ada lagi orang setia suami istri, akhlak baik, tidak ada rumahnya. Sampai dia punya anak, masih ngontrak-ngontrak. Ada rumah, setia suami istri. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Coba, ada lagi anaknya, narkoba lagi anaknya. Jadi semua orang punya masalah. Tidak mungkin ada manusia yang tidak ada masalahnya, apalagi rumah tangga. Kau lihat ini yang bicara tidak ada masalahnya. Oh banyak sekali masalah saya Bu. Masalah saya salah satu yang paling besar sekarang, banyak janda-janda yang curhat. Modus, Ustadz baru meninggal suami saya, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimkanlah di WhatsApp doa-doa penenang jiwa dan zikir-zikir. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah sekalian menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Masya Allah, semua orang punya masalah. Nah, alhamdulillah dalam Al-Quran Allah berikan petunjuk. Wika, kalau ada masalahmu tidak harus jadi komisaris jenderal polisi dulu. Enggak. Kamu harus jadi pengusaha sukses dulu baru selesai masalahmu. Kamu harus jadi anggota DPR dulu baru selesai masalahmu. Allah cuma minta dua. Dan itu sangat gampang dilakukan. Ista'inu bisobri wassalah. Sabar kamu, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang atasi semua itu masalah rumah tanggamu. Tidak usah kau atasi.
Dengan catatan sabar, perbaiki sholat. Bagaimana wujud sabar? Satu, ada masalah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan keluar suara. Istrimu besok-besok ngomel, inna lillahi. Salah, nanti dia bilang, kau doakan saya mati. Ya, jadi dia ngomel. Saya ke belakang dulu sayangnya. Laki-laki yang jantan bukan yang kasar kepada istrinya, tapi mampu mengalahkan dirinya ketika istrinya lagi ngomel. Dan kalau istri ngomel, lalu suami sabar menerimanya, ngomelnya istri jadi amal. Tidak ada perempuan tidak ngomel. Itulah kelebihannya perempuan. Suka ngomel. Kalau dia tidak suka ngomel, pasti ada kelainan. Ada dua perempuan yang sangat saya sayangi dalam hidup saya sekarang. Istri saya, mamanya Cek, dan ibu saya di kampung, umur beliau sekarang 86 tahun. Sampai sekarang sudah 86 tahun umurnya masih suka ngomel. Dia mau cucunya yang ada sekarang seperti waktu didik saya bilang beda zamannya. Maka Adinda Kuika, kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, pegang dua ini. Sabar itu wujudnya kalau diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau marah, lagi marah nih kata Nabi. Kalau kamu lagi marah, setan menguasaimu. Apa yang dilakukan? Pertama, kalau lagi marah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih juga marah, belum hilang. Kalau dia posisi berdiri, duduklah. Masih juga belum hilang marahnya, ambil wudhu. Berwudhulah meskipun tidak mau sholat. Masih juga tidak hilang, sholatlah 2 rakaat. Masih juga marah, berarti kau sudah jadi ada setan di dalamnya, tidak bisa besar sekali. Biasanya begitu wudhu hilang. Kenapa? Setan terbuat, jin terbuat dari api. Api kena air, hancur. Ini yang pegang. Sabar. Oh, sabar ada batasnya Ustaz. Bukan sabar itu. Tapi sahabat ini berat. Memang berat. Kenapa? Hadiahnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama saja Pak Komjen kita sudah bangga selfie-selfie. Bintang 3. Bagaimana kalau bersama dengan Allah? Maka sabar itu pasti berat karena hadiahnya besar. Kalau tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Ya, Adinda Wika, 1 resepnya sabar. 2, sholat. Ibu bapak yang saya hormati, yang di luar yang di dalam, coba pikir kenapa rumah tangga bermasalah. Pasti karena sholat kita tidak telaten. Pasti itu. Nggak usah salahkan orang lain deh. Suamiku begini, pasti karena dia tidak sholat. Kok rumah tanggaku gini ya? Padahal semua materi sudah terpenuhi. Sholatmu tidak telaten. Ya sholat asar tapi tidak ikhlas. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur rasanya nih. Mana ada orang mau ketemu Allah begitu? Tidak ikhlas. Buktinya mana? Sholat asarnya sudah dekat maghrib. Kalau orang yang betul-betul telaten memelihara sholat, begitu azan dia tinggalkan semua kegagalan. Maka Allah yang janji, saya yang selesaikan masalahmu. Kalau Allah yang janji, pasti Allah tepati. Beda kalau janjinya politisi. Apalagi tahun ini hati-hati, banyak suka janji-janji.
bagi-bagi kartu nama. Begitu sudah dipilih dia ganti nomor HP-nya. Ya, hati-hati Bu. Saya selalu pesankan kepada ibu-ibu, jangan terima uang politik. Ibu tidak akan kaya dengan hanya uang 500.000. Tapi 500.000 itu terpilih orang-orang jahat yang bisa menghancurkan negara kita. Ibu juga tidak akan miskin dengan menolak uang 500.000. 1 juta pun ibu tolak, itu bapak ibu lebih mulia karena menyelamatkan negara Republik Indonesia. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian ya, sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu itu Dinda Wika, dia bukan milik kita. Kewajiban. Mana yang kita miliki, yang kita akan timbang menjadi amal pemberat kebaikan, sholat sunnah. Dinda Wika sampaikan kepada istri nanti, begitu saya pergi, sholat duha lah di belakang. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang tentukan rezeki? Siapa? Ibu yakin? Ya harus yakin 100%. Bukan karena pekerjaan. Kalau karena pangkat jabatan rezeki, mestinya semua yang komjen sama rezekinya. Mestinya semua yang insinyur sama rezekinya. Mestinya semua yang direktur sama rezekinya. Tapi kan ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang menengah. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu yakinkan diri ibu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Bagaimana cara pembuka rezeki? Satu diantaranya sholat duha. Jadi kalau ini Dinda Wika sampaikan kepada istri, Dek, kalau kamu mau bantu saya cari nafkah, saya pergi kerja jam 7, jam 8, adindaku sayang, kau sholat duha di rumah. Dukung saya dengan 8 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh. Kalau ibu capek 2 rakaat saja. Yang penting jangan tinggalkan tiap hari. Sudah itu, ya Allah, saat yang membagi-bagikan rezeki di dunia ini. Jika rezeki rumah tangga saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Sudah itu WhatsApp suami. Bang, baru saja saya sholat duha 8 rakaat. Jangan menghalalkan dan jangan risau dengan rezeki. Jangan halalkan segala cara. Insya Allah Allah lapangkan yang halal. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami biar siapa yang goda kalau tiap hari dapat seperti itu. Ada yang goda perempuan cantik apapun dia akan berkata, aduh bidadari di rumah lebih bagus. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Sudah berapa tahun berumah tangga? Ayo. Coba bayangkan, padahal sudah semakin dekat dengan akhirat. Nah, maka mulai hari ini, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya ini Pak Jenderal senang, heran juga sama ini ibu-ibu. Setiap saya ceramah pasti ibu-ibu yang paling saya gas. Tapi saya senang karena ibu-ibu besar hati tetap senang dengar ceramah saya. Beda kalau bapak-bapak, satu kali disinggung, tidak mau lagi ngundang kita. Oh ibu-ibu ini luar biasa. Dan kalau saya pergi ceramah harus punya sesi foto-foto sama ibu-ibu. Sudah foto rombongan, saya berdua dulu Ustaz. Sudah berdua sendiri dulu Ustaz. Kita layani saja, terpaksa kita pura-pura bahagia. Ya, Dinda Wika kita ulang lagi. 1, sabar. 2, sholat. Kalau pegang ini Dek, masalah apapun dalam rumah tanggamu, Allah yang selesaikan. Tapi secerdas dan sekaya apapun kamu, tidak ada sabar dan tidak ada sholat, dari pertama menikah sampai wafat,
pasti penuh masalah. Pegang ini. Kalau perlu tulis di dinding. Sholat sabar, kunci sukses rumah tangga. Jadi kalau marah, kasih lihat istrimu. Sudah, selesai. 3. Nasihat yang ketiga. Jangan pernah kamu durhaka sama orang tuamu. Birrul walidain. Jangan hanya seremonial seperti tadi yang membuat banyak ibu-ibu keluar ingusnya. Itu sehari saja, bahkan tidak sampai setengah jam. 24 jam seumur hidup. Birrul walidain. Allah takdirkan nanti bapak ibu sudah uzur, disitulah ladang amal yang paling besar. Ujian akhlak mulia bagi Wika dan istri. Dan biasanya pengalaman saya, anak baik kepada orang tuanya, tapi mantu yang biasa kurang ajar. Saya bilang sama istri saya, kamu boleh kasar sama saya. Kamu boleh habisi penghasilan apa yang saya dapat. Tapi tolong jangan pernah kau sakiti orang tuaku. Kalau saya dengar kau sakiti orang tuaku, mungkin pertama saya maafkan. Kedua, saya sulit memaafkanmu. Lebih baik saya tidak punya istri daripada orang tua saya kau sakiti. Laki-laki harus punya prinsip. Jangan nanti berubah sendiri. Kalau kau toleransi kesalahan fatal, maka dia akan terpelihara dan akan sampai rumah tanggamu selesai. Dan tidak akan kau temukan kebahagiaan ketika kamu durhaka kepada orang tuamu. Itu dijelaskan dalam agama. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Maka rumus bagi kita orang beriman, kalau mau bahagia rumah tangga, bukan dengan melengkapi segala fasilitas, tapi bagaimana orang tua kita bahagia. Maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Coba Dinda Wika sekarang, paling sederhana logikanya berpikir begini. Kenapa bisa ramai acara seperti ini? Sampai Ustadz Dasat hadir dari Makassar. Nah, kenapa bisa saya lakukan itu? Karena saya tidak kenal Wika, tidak. Baru hari ini kita ketemu. Tapi karena kebaikan Bapak. Apalagi akad nikah, pasti bertabur bintang nanti yang datang. Bukan karena Wika, tapi karena orang tua. Maka, muliakan orang tua, kebahagiaan akan kau dapatkan. Nah, sekarang bagaimana cara memuliakan orang tua? Paling tidak setelah berumah tangga, jangan memperdengarkan sesuatu yang tidak enak membuat orang tua risau. Ada juga itu yang orang di kampungku bilang anak mami. Sedikit-sedikit, anu istri saya, Kenapa beristri kalau masih begitu? Maka laki-laki yang baik setelah berumah tangga, pahit getirnya rumah tangganya, dia tidak akan keluar dari pintu. Banyak sekarang orang masa modern, katanya hebat, katanya rumah tangganya bahagia apa. Semua mau dipost. Sedikit-sedikit curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Ngapain kau sampaikan itu? Doanya di medsos. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku segera baik. Satu kampung yang tahu suamimu jahat. Maka perbaiki dan jangan pernah menyakiti hati orang tua. Caranya jangan kasih dengar. Jangan sampai baru 2 bulan pergi cerita kejelekan istri. Kejelekan suami. 1 minggu kemudian baikan lagi. Apalagi sudah rahasia, keburukan sudah ditahu. Ada kan juga rumah tangga begitu. Hampir tiap minggu bertengkar. Bertengkar, hamil lagi.
Ada juga rumah tangga yang hobi dia bertengkar. Nah, ya, birrul walidain. Coba bayangkan, begitu besarnya kewajiban anak kepada orang tua. Nabi pernah katakan, seluruh harta dan fisikmu miliknya orang tuamu. Bukan itu. Orang tua saya tidak sholat, orang tua saya pemabuk, bukan urusan kita, urusannya dia dengan Allah. Coba lihat ketika Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azar, penyembah berhala. Ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya, menentang bapaknya yang menjual patung, apa kata Allah? Ibrahim, sadar kamu, itu orang tuamu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah katakan, kamu yang mengalah, kau yang keluar dari kampungmu, jangan kau lawan orang tuamu. Jadi ketika orang tua besok-besok sudah ada gangguan pemikiran, ya, kasarnya kalau dibilang pikun, tapi kalau orang rajin ngaji, insya Allah tidak ada pikunnya. Insya Allah tidak ada pikunnya. Dan tua tidak ada belek-beleknya sini. Ya, saya sudah lihat 2 perempuan yang rajin ngaji, sampai akhir hayatnya bersih. Nah, ibu saya itu sudah sholat duha, pasti ngaji 1 juz. Nenek saya begitu juga. Tidak ada beleknya, padahal meninggalnya itu kata bapak saya 104 tahun umurnya. Saya tidak tahu karena tidak ada catatannya dulu. Dia cuma catat di rumah kayu, itu luntur, hilanglah catatannya. Ya, yang keempat, jangan pelit. Sedekahlah, sekecil apapun. Sedekah itu, 1, memperpanjang umur. Jadi siapa yang mau panjang umurnya, bukan dengan bleaching, bukan dengan stem cell, apalagi, bukan dengan yoga, tapi sedekah. Saya hanya mampu sedekah 2 nasi bungkus, Ustaz. Itulah Allah nilai. Bagaimana caranya? Bawa ke masjid. Selesai pengantin dia berdoa, ya Allah, bukakan rezekiku supaya saya selalu bersedekah Jumat. Coba selesai pengantin, bundanya ingatkan, nak, kamu sedekah. Sedekah itu memperpanjang umur. 2, sedekah tolak bala. Jadi tadinya ada perempuan yang mau ganggu rumah tangga kita, karena sedekah tertolak itu kejahatannya itu perempuan. Jadi kalau ada rumah tangga yang selalu masalah, pasti pelit. Tidak ada orang suka orang pelit, Bu. Saya tanya nih ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka sepelit toh. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jeleknya itu sifat pelit. Tidak usah kok ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka Dinda Wika, sedekah Jumat. Ajari istri. Malam Jumat, sayang, besok Jumat. Bikin nasi bungkus. Sibuk, kalau gitu beli. 10 aja. Tapi jangan seadanya. Kalau gitu paket berapa? Yang paket 15.000 aja. Kalau paketnya paket 15.000, ya segitu juga Allah gantikan. Ya, 5 bungkus saja. Bawa ke masjid. Tulis, silakan nikmati. Jadi tadi itu sedekah, memperpanjang umur, tolak bala, dan yang ketiga, menyambungkan silaturahmi. Nah, artinya apa? Dengan banyak bersedekah, banyak teman. Banyak teman, pintu rezeki lebih banyak. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak kaya, tapi banyak teman saya. Teman saya yang kaya. Mau kemana-mana saya hampir tidak pernah beli tiket. Terbang kiri kanan tidak pernah saya beli tiket. Dan bisnis kelas.
Siapa yang beli? Yang ngundang. Iya kan? Kenapa? Karena banyak teman saya. Maka keliru dalam rumah tangga kalau dia tidak menyambungkan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan Adinda Wika sukses akad nikahnya, bahagia rumah tangganya, bukan cuma bahagia di dunia, tapi selamat di akhirat. Selamat Pak Jenderal, selamat Bu Dokter. Ini adalah pernikahan terakhir karena saya dengar kabar cuma 2 putranya. Mudah-mudahan 2 putra ini melahirkan turunan Allah cintai. Amin. Saya yakin 2 putranya Pak Jenderal dan Bu Dokter orang baik insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.